Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube sederhana saya ini. Jadi untuk kesempatan kali ini, mari kita belajar tentang soal P3K dan di sini saya menyajikan 15 soal kompetensi sosial kultural dan nanti bakalan saya bacakan soal dan optionnya dan nanti teman-teman juga bisa menebak kira-kira jawaban yang tepat atau poin yang terbesar dari sosiokultural ini yang mana. Oke, untuk tidak berlama-lama kita langsung saja ke soal yang pertama. Untuk soal yang pertama, suatu ketika Anda menjadi tuan rumah dalam acara rutin pertemuan warga RT. Semua warga RT diundang untuk acara pertemuan rutin setiap bulan. Nah, tamu pertama yang datang ke rumah Anda adalah seorang warga paling miskin di RT. Apa yang akan Anda lakukan? A. Menyalami tamu pertama dan mengandengnya dengan penuh respek untuk duduk di kursi yang telah disediakan. Yang B. Membiarkan tamu pertama itu mencari tempat duduk sendiri karena tamu lain juga Anda lakukan seperti itu. Sedangkan yang C. Meminta tamu pertama itu duduk di kursi deretan paling depan untuk menghargai tamu yang datang lebih awal. Sedangkan yang D. Sembari menunggu tamu lainnya, Anda menemani tamu tersebut sambil ngobrol tentang hal-hal ringan. Sedangkan yang E. Mengajak tamu tersebut ke belakang dan menawarinya untuk makan. Setelah itu meminta bantuan untuk menyiapkan makanan dan minuman. Nah, untuk soal nomor 1, kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, untuk soal nomor 1, jawabannya yang tepat adalah yang A. Tentunya adalah menyalami tamu pertama dan menggandengnya dengan penuh respek untuk duduk di kursi yang telah disediakan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Untuk soal nomor 2, bayangkan suatu ketika Anda berjalan bersama anak Anda. Tiba-tiba ada orang memaki Anda secara tidak sopan, padahal Anda merasa tidak berbuat salah. Apa yang akan Anda lakukan? A. Membalas makian orang itu agar anak melihat Anda bukan orang tua yang lemah dan mengajarkan pertahanan diri. Sedangkan yang B. Menarik orang itu sambil membentaknya agar anak melihat bagaimana caranya membalas perlakuan orang yang tidak benar. Sedangkan yang C. Memberikan pelajaran orang itu dengan membentaknya untuk menunjukkan pada anak bagaimana caranya menjaga harga diri. Sedangkan yang D. Mendiamkan orang itu dan segera menyingkirkan dari tempat agar anak belajar bagaimana cara menghindari keributan. Sedangkan yang E. Mengajak bicara baik-baik dan tegas agar anak melihat bagaimana caranya berkomunikasi dalam kondisi sengketa. Oke, untuk soal nomor 2 ini kira-kira jawabannya yang mana? Oke, untuk soal nomor 2 ini yang tepat adalah yang E. Kita lanjut ke soal nomor 3. Untuk soal nomor 3, komplek di mana Anda tinggal setiap musim hujan selalu banjir sebagai akibat tidak ada saluran air menuju sungai. Warga sudah beberapa kali mengajukan kepada pemerintah desa untuk dibuatkan saluran pembuangan air, tetapi tetap saja permohonan itu belum dipenuhi. Akibatnya, salah satu warga yang cukup berpengaruh di wilayah itu mengajak atau mempengaruhi warga lain untuk tidak membayar pajak pada tahun itu. Sebagai guru, apa yang Anda lakukan? A. Mengingatkan warga agar tetap membayar pajak karena membayar pajak itu kewajiban warga negara. Sedangkan yang B. Tetap membayar pajak meskipun beberapa warga terpengaruh terhadap himbauan untuk tidak membayar pajak. Sedangkan yang C. Mengingatkan salah satu warga tersebut agar tidak mempengaruhi warga lain untuk tidak membayar pajak. Yang D. Mengajak aparat RT untuk memohon kembali kepada aparat desa agar dibuatkan saluran air. Sedangkan yang E. Bersama warga lain mencari sponsor untuk membangun saluran air menuju sungai agar tidak terjadi banjir lagi. Nah, untuk soal nomor 3 ini kira-kira jawaban yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 3 ini jawabannya tentu adalah yang A, yaitu mengingatkan warga tetap membayar pajak karena membayar pajak itu kewajiban warga negara. Jadi bagaimanapun situasi kita, tentunya kita juga harus membayar pajak. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Pada rapat desa yang dipimpin kepala desa sedang mengidentifikasi program desa yang akan didanai melalui dana desa. Nah, sebagai guru, program apa yang akan Anda usulkan? A. Membangun fasilitas umum untuk memfasilitasi anak usia dini karena di desa itu belum ada fasilitas PAUD. Sedangkan yang B. Perbaikan jalan antar dusun agar transport lancar karena jalan dusun tidak dapat dilewati kendaraan roda 4. Sedangkan yang C, memperbaiki tempat ibadah di desa agar masyarakat dapat beribadah dengan tenang dan khusyuk.
Sedangkan Y adalah memberi beasiswa bagi anak kurang mampu agar dapat melanjutkan studi sampai pendidikan tinggi. Yang E, pemberian modal usaha dan pelatihan kewirausahaan bagi keluarga miskin di desa itu agar kemiskinan menjadi berkurang. Untuk soal nomor 4 ini, kira-kira jawaban yang benar yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 4 ini optionnya memang ada benarnya juga, tapi di sini yang lebih tepatnya yang mana? Dan tentunya ini harus berhubungan dengan umum atau fasilitas umum yang bisa dimanfaatkan oleh orang umum tentunya. Jadi untuk soal nomor 4 ini jawaban yang tepat adalah yang A. Oke, kita beralih ke soal nomor 5. Untuk soal nomor 5, tetangga Anda memiliki anak yang menyandang penyakit genetik atau kakinya cacat sebelah sehingga jalannya agak pincang. Ketika menginjak usia SMP, anak itu mulai tidak percaya diri karena tidak kuat dibully temannya. Tragisnya, anak tersebut tidak naik kelas sehingga tidak mau melanjutkan sekolahnya. Meskipun Anda bukan guru dari anak tersebut, apa yang Anda lakukan? A. Menasehati orang tuanya untuk membujuk anaknya supaya mau sekolah lagi. Sedangkan yang B, menasehati orang tuanya untuk mendaftarkan anaknya ke homeschooling. Sedangkan yang C, menyarankan melakukan konsultasi pada anak tersebut agar lebih percaya diri dan mau sekolah lagi untuk masa depannya. Sedangkan yang D, mendatangi sekolah anak tersebut agar gurunya mengajak anak tersebut sekolah lagi. Sedangkan yang E adalah menyarankan kepala sekolah anak tersebut agar menghentikan budaya bully. Nah, jadi untuk soal nomor 5 ini kayak kasus atau kompleks juga. Jadi ini setiap optionnya itu ada benarnya juga dan tentunya ada poin-poin tersendiri. Tapi di sini yang tepat kira-kira yang mana? Oke, untuk soal nomor 5 yang tepat tentunya adalah yang C, yaitu perlu kita menyarankan kepada anak atau orang tuanya, kita sarankan untuk membawa anaknya ke istilahnya kayak psikologis untuk di konseling, untuk diberikan motivasi atau arahan yang baik dan yang benar tentunya. Oke, lanjut kita ke soal yang nomor 6. Ketika saya sedang naik motor di jalan mendekati kampus tempat saya kuliah dulu, saya melihat salah satu seorang dosen saya yang dulu terkenal sangat galak sedang jalan kaki. Saya akan A. Berhenti dan menyalami dosen tersebut, sedangkan yang B. Diam saja dan pura-pura tidak tahu. C. Langsung menambah kecepatan agar tidak terlihat, sedangkan yang D. Dalam hati masih menyimpan dendam karena pernah dimarahi. Sedangkan yang E, menyalami dosen tersebut dan menawari untuk memberi boncengan. Untuk soal nomor 6 ini, saya rasa teman-teman juga bisa sudah mengidentifikasi jawaban yang tepat. Jadi untuk soal nomor 6 ini tentu jawabannya adalah yang E, yaitu menyalami dosen tersebut dan menawari untuk memberi boncengan. Jadi apapun situasi kita, ya namanya juga kita orang dewasa atau memang sudah mengerti tentang kehidupan ini, ya pasti tentunya kita menjalani tentang atau menjawab nomor 6 ini dengan E. Oke, kita lanjut ke nomor 7. Anda adalah seorang ketua dari sebuah perkumpulan seni grafiti di kota Anda yang memiliki peraturan bahwa setiap anggota perkumpulan tersebut dilarang mencoret-coret fasilitas umum di kota. Suatu ketika, Anda mendapati salah satu anggota perkumpulan Anda melanggar peraturan tersebut. Sikap Anda menghadapi anggota yang melanggar peraturan tersebut adalah A. Menegur dan mengingatkan kembali akan pernyataan yang sudah dibuat bersama serta meminta yang bersangkutan konsisten dengan apa yang sudah dinyatakan dalam kesepakatan bersama. Nah, yang B, sekedar mengingatkan saja, mengingat anggota kelompok adalah orang dewasa yang semestinya sudah tahu apa yang harus dilakukan. Sedang yang C, mengingatkan dan meminta masing-masing anggota untuk membaca kembali kesepakatan yang sudah dibuat. Nah, yang D, menegur dan menunjukkan pelanggaran yang sudah dilakukan. Yang E, mengingatkan bahwa setiap pelanggaran ada konsekuensinya. Nah, tentunya untuk soal nomor 7 ini juga optionnya tidak ada yang salah sih ya. Nah, tapi tentunya kita harus mencari yang tepat jawabannya. Nah, jadi kira-kira soal nomor 7 ini yang tepat yang mana? Oke, yang tepat adalah yang A. Ya, jadi menegurnya, kemudian mengingatkan kembali pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang sudah kita buat. Oke, next kita lanjut ke soal nomor 8. Anda adalah seorang penyuluh pertanian dan peternakan yang tugasnya oleh pemerintah kabupaten di suatu desa yang sebagian besar sawahnya mengalami gagal panen karena musim hujan yang terus-menerus. Para penduduk berpendapat bahwa musibah itu adalah takdir Tuhan yang tidak bisa ditolak dan tidak bisa diubah.
Tidak hanya itu, para petani tersebut juga menolak penyuluhan dan pelatihan yang diadakan di balai desa. Mereka berpegang teguh bahwa gagal panen adalah hal yang lumrah jika belum memberikan sesajen yang mahal pada para danyang. Nah, padahal Anda tahu hal yang terjadi di desa tersebut akibat pola tanam, kemudian pembibitan, dan pemeliharaan sawah yang salah. Nah, dalam kasus ini, sikap Anda seharusnya A. Tidak ambil pusing dengan pandangan para petani karena merasa tidak ikut memiliki sawah. Sedangkan yang B. Tidak jadi memberikan pengarahan dan melaporkan kepada atasan yang memerintah. Sedangkan yang C. Tetap memberikan pengarahan tanpa memaksa petani karena petani selalu konservatif. Sedangkan yang D tetap memberikan pengarahan pada petani tapi dengan cara lebih menekankan melalui dinas pertanian. Yang E tetap memberikan arahan dan motivasi pada petani sehingga bisa meyakinkan mereka agar bersedia mengubah kebiasaan lama dengan proyek percontohan. Nah, kasus 8 ini sebenarnya mungkin hampir ada beberapa petugas juga merasakan hal seperti ini, apalagi pola pikir masyarakat desa itu istilahnya masih percaya tentang hal-hal yang terjadi atau budaya di desanya itu memang bakalan sulit kita ubah. Nah, tapi setidaknya sebagai petugas yang memang bertanggung jawab terhadap kerjaan kita, pasti kita akan melakukan hal yang baik. Nah, jadi untuk soal nomor 8 ini kira-kira yang tepat yang mana jawabannya? Oke, untuk soal nomor 8 ini tentu jawaban yang tepat adalah yang E, yaitu tetap memberikan arahan dan motivasi pada para petani tentunya. Oke, next kita ke soal nomor 9. Seorang teman Anda yang bertugas di loket pelayanan tiba-tiba pingsan karena kelelahan menerima masyarakat yang datang. Anda yang sedang bekerja diminta menggantikan loket karena menurut penilaian atasan tugas yang Anda kerjakan tenggang waktunya masih lama nih. Nah, reaksi Anda adalah A. Menuju loket dan melayani masyarakat. Sedangkan yang B. Melayani di loket sambil menyelesaikan tugas yang saya miliki. Kemudian mengerjakan tugas secepat mungkin agar bisa segera bertugas di loket. Sedangkan yang C. Mencari taman lain yang bebannya lebih ringan untuk membantu. Sedangkan yang E. Membantu pemulihan teman yang pingsan tadi agar bisa segera bertugas kembali. Untuk soal nomor 9 ini kira-kira yang tepat yang mana? Oke, untuk soal nomor 9 tentunya yang tepat adalah yang B, yaitu melayani di loket sambil menyelesaikan tugas yang kita miliki tentunya. Jadi kita memiliki tanggung jawab yang cukup besar. Tapi alhamdulillah kita dipercaya oleh atasan kita. Jadi harus kita istilahnya baik juga ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10. Untuk soal nomor 10, pada suatu hari Anda berjalan-jalan dan tanpa sengaja menabrak orang di depan Anda sampai hampir jatuh. Nah, Anda langsung meminta maaf, namun ternyata orang yang Anda tabrak tidak terima dan malah berbalik marah-marah hingga mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Tindakan yang Anda ambil adalah A. Mengatakan padanya bahwa kemarahan yang ditujukan pada saya itu berlebihan dan tidak pantas. Sedangkan yang B. Membiarkan saja meskipun saya dipermalukan di muka umum. Sedangkan yang C. Saya menjaga perasaan saya agar tetap tenang agar tidak terpancing emosi. Sedangkan yang meninggalkan orang tersebut agar masalah tidak berkepanjangan. Sedangkan yang E. Saya mengajak orang tersebut ke tempat sepi agar tidak menarik perhatian banyak orang. Nah, untuk soal nomor 9 ini kasusnya itu seperti bagaimana cara kita mengontrol diri kayaknya ya. Nah, oke, untuk soal nomor 10 kira-kira yang tepat yang mana? Tentu yang tepat adalah yang C, yaitu kita berusaha menjaga perasaan kita sendiri atau kita tidak terpancing dengan hal-hal yang dikatakan oleh orang tersebut ya. Kita merasa diri kita salah, jadi ya jangan juga ikut emosi juga, nanti bakalan berkepanjangan permasalahannya. Oke, kita berlanjut ke soal nomor 11. Untuk soal nomor 11, sebagai seorang warga negara Indonesia yang baik, saya akan memberikan kontribusi untuk Indonesia jika saya berperan sebagai A. Berkarya sebagai pegawai negeri sipil. Sedangkan yang B. Dimanapun saya berada dan berkarya, saya akan turut memberikan kontribusi untuk kemajuan bangsa. Sedangkan yang C. Ketika saya menjadi seorang pejabat di tingkat atas, ketika saya menjabat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat baik tingkat pusat maupun daerah. Sedangkan yang E. Dimanapun saya berkarya, saya akan turut memberikan kontribusi terhadap pembangunan bangsa dengan syarat didukung oleh pemerintah. Oke, jadi untuk soal nomor 11 ini jawaban yang tepat adalah jadi yang tepat adalah tentunya yang B, yaitu dimanapun saya berada dan berkarya, saya akan turut memberikan kontribusi untuk kemajuan bangsa.
Oke, kita lanjut ke soal nomor 12. Di jalan raya di jalan raya yang sering Anda lewati, jalan-jalannya banyak yang sudah mengalami kerusakan. Sikap Anda, titik-titik. A. Menghindarinya tapi tidak berusaha untuk menyampaikan kejadian tersebut. Sedangkan yang B. Berpura-pura tidak tahu karena bukan tanggung jawab saya. Sedangkan yang C. Masa bodoh dengan hal tersebut karena nanti pasti ada yang memperbaikinya. Sedangkan yang D. Segera menindaklanjuti hal itu kepada pihak berwajib atau instansi terkait. Sedangkan yang E tentunya mengajak sesama pengguna jalan untuk mengajukan protes bersama-sama. Nah, kira-kira dalam situasi seperti ini sikap kita bagaimana? Untuk soal nomor 12 ini jawaban yang tepat adalah, oke, saya rasa teman-teman juga udah tahu jawaban yang tepat untuk nomor 12 ini adalah yang D, yaitu segera menindaklanjuti hal itu kepada pihak berwajib atau instansi terkait. Jadi kita melaporkan lah istilahnya tentang jalan yang rusak yang kita temukan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 13. Saya bekerja di sebuah instansi pelayanan masyarakat. Suatu waktu saat sudah jam pulang dan saya hendak menutup pintu, datang seorang masyarakat yang ingin meminta pelayanan. Sikap saya, A. Melihat apakah saya bisa melayani kepentingannya atau tidak. Sedangkan yang B. Meminta ia untuk datang kembali esok hari. Nah, yang C. Tetap menutup pintu dan berlalu pergi. Sedangkan yang D. Memberikan penjelasan bahwa jam kantor sudah selesai. Sedangkan yang E adalah melayani dengan sebal. Oke, jadi untuk soal nomor 13 ini jawaban yang tepat adalah, oke, yang tepat adalah yang A. Tentunya kita melihat dulu kira-kira hal yang dibutuhkan itu bisa kita bantu atau tidak. Jadi perlu kita melayani, walaupun ya sekedar kita menanyakan kira-kira apa yang perlu saya bantu, kira-kira dapat kita bantu pada saat itu atau tidak. Kita berlanjut ke soal nomor 14. Dalam perjalanan ke kantor, saya melihat seorang kakek tua masuk ke dalam bus dan tidak mendapatkan tempat duduk. Saya akan A. Meminta orang lain untuk memberikan tempat duduknya, sedangkan yang B. Berpura-pura sedang tidur, sedangkan yang C. Merasa simpati dengan kakek tua tersebut. Nah, yang D. Cuek saja dan menikmati perjalanan. Yang E. Memberikan tempat duduk saya. Nah, jadi untuk soal nomor 14 ini saya rasa teman-teman juga sudah tahu jawabannya. Yang tepat untuk soal nomor 14 ini pasti adalah yang E, yaitu memberikan tempat duduk saya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 15. Untuk soal nomor 15, kawasan di sekitar perumahan saya banyak rumput yang tinggi sehingga terlihat kumuh dan mengganggu kenyamanan. Yang saya lakukan adalah A. Memanggil orang untuk membersihkannya. Sedangkan yang B. Membiarkan saja karena bukan urusan saya sendiri. Yang C. Melaporkan kondisi yang ada di kepala ketua RT. Sedangkan yang D. Mengajak warga sekitar untuk bersama-sama membersihkan. Sedangkan yang E adalah membersihkan rumput tersebut sendirian. Nah, untuk soal nomor 15 ini yang tepat adalah, ya, saya rasa teman-teman juga udah tahu untuk soal nomor 15 ini yang tepat tentu adalah yang D, yaitu mengajak warga sekitar untuk bersama-sama membersihkan. Apalagi kita mengajak juga ketua RT dan teman-teman lainnya juga saya rasa itu lebih baik. Oke, jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan bila ada hal-hal yang salah. Beri kritik dan saran. Dan next, kira-kira kita bahas soal tentang apa? Teman-teman boleh berkomentar ya. Oke, sekali lagi sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.